Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Dian Pramesti Dewi, yang biasa dipanggil Bu Dian. Ibu akan mengajar mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Bab 1, kita akan membahas tentang budaya. Di antaranya, definisi budaya, unsur dan ciri-ciri budaya, wujud kebudayaan, dan contoh budaya daerah. Definisi budaya adalah kegiatan masyarakat pada suatu daerah yang menggambarkan ciri dan karakteristik suatu daerah tersebut. Unsur-unsur kebudayaan. Para ahli kebudayaan menemukan bahwa dalam budaya terdapat unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur tersebut menurut para ahli. Yang pertama, menurut Melville Hexcofield, unsur budaya yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekayaan politik. Sedangkan menurut B. Malinowski, unsur budaya adalah sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Unsur budaya menurut Clarkson, terdapat 7 unsur budaya disebut cultural universal, di antaranya peralatan dan perlengkapan hidup manusia, ada pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, alat berburu, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, di antaranya pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi. Yang ketiga, sistem masyarakat, di antaranya sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, lisan dan tulisan. Yang kelima, kesenian, di antaranya seni rupa, suara, seni gerak, dan sebagainya. Selanjutnya, wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Yang pertama, gagasan. Disebut juga dengan wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Yang kedua, ada aktivitas atau tindakan. Yang dimaksud aktivitas di sini adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, artefak atau karya. Artefak adalah
wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya atau artefak manusia. Contoh budaya daerah. Pastinya untuk anak muda zaman sekarang atau istilah kerennya zaman now, pernah nggak sih kalian berpikir mengapa budaya barat seperti pakaian jeans, sneakers bisa menjadi tren di Indonesia yang merupakan negara timur? Semua itu dikarenakan adanya difusi budaya atau penyebaran budaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini juga didukung teknologi seperti televisi dan internet, sehingga budaya di satu tempat dapat sampai ke tempat lainnya dengan mudah. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Bila ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan lewat WA. Pesan Ibu, selama kalian belajar home learning melalui video ini, jangan lupa rajin belajar, tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan sebisa mungkin jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.